Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pengenalan teknologi informasi kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi manusia dan komputer. Ya, adapun interaksi manusia komputer ini sebenarnya adalah perkuliahan atau mata kuliah yang nantinya Anda bisa dapatkan di semester-semester selanjutnya gitu ya. Tapi di mata kuliah PTI ini dia masuk di satu pertemuan ya sebagai pengenalan gitu ya. Nah, adapun yang di pembahasan slide ini nanti ada yang pertama definisi dan tujuan interaksi manusia dan komputer, dan selanjutnya akan saya singkat sebagai IMK. Kemudian ruang lingkup IMK, kemudian ada aspek manusia dalam IMK, kemudian yang keempat adalah aspek komputer dalam IMK. Oke, kita sekarang masuk definisi terlebih dahulu. Nah, interaksi manusia dan komputer itu kalau di bahasa luar atau bahasa Inggris gitu ya, itu disebut sebagai HCI, Human Computer Interaction. Jadi memang ada fokus keilmuan itu keilmuan HCI gitu ya. Jadi HCI adalah disiplin ilmu yang fokus pada desain, evaluasi, dan implementasi sistem interaktif dengan mempelajari fenomena di sekitar mereka. Ya, tujuannya adalah pengguna dapat menggunakan komputer dengan waktu yang lebih lama terasa nyaman. Jadi komputer sudah nggak cuma jadi alat yang kalau penggunanya membutuhkan baru dipakai. Nah, ini sudah mulai dicari bagaimana sih pola-pola interaksi, desain-desain aplikasi yang itu membuat pengguna itu merasa lebih nyaman daripada kalau tidak diterapkan pola-pola tersebut. Oke, adapun ruang lingkup IMK itu ada di sini, dilihat paling tidak ada aspek human, ada aspek komputer, ada aspek pengembangan perangkat lunak. Nah, yang nantinya kita akan pelajari ada aspek human, ada aspek komputer gitu ya. Nah, aspek komputer ini bukan dari sisi hardware yang kemarin kita pelajari ya, itu beda lagi. Kita nanti tidak mempelajari mengenai hardware, tapi adalah desain tampilannya gitu ya untuk yang komputer. Oke, hal yang mendasari IMK. Ya, manusia terbatas dalam kapasitas memproses informasi. Jadi manusia ini punya panca indera yang dia itu jika melihat barang yang fisik dibandingkan dengan melihat barang yang digital, itu dia punya keterbatasan tertentu gitu ya. Nah, dia melihat di barang fisik, manusia punya keterbatasan, apalagi di barang digital gitu ya. Dia juga pasti punya batasan. Nah, informasi di manusia ini jalurnya itu ada melalui channel visual, pendengaran, haptik atau sentuhan, serta gerakan. Ini adalah channel ataupun jalur informasi masuk ke manusia gitu ya. Ya, seperti di panca indera kita gitu ya, itu kan ada memang panca indera yang digunakan untuk memperoleh respon, memperoleh rangsang gitu ya, mau berupa suara, berupa gambar dan seterusnya. Tapi memang ada panca indera kita kan 5, tapi yang biasa digunakan di operasional komputer itu kan tidak semuanya ya. Indera penglihatan bisa, pendengaran bisa, ada indera peraba bisa, tapi indera perasa dan indera pengecap ya tidak bisa. Tuh. Atau mungkin paling tidak belum ada alat yang memanfaatkan
indera tersebut, pengecap tersebut gitu ya. Nah, kemudian hal yang mendasari lagi adalah emosi mempengaruhi kemampuan manusia. Jadi manusia juga bisa terpengaruh oleh emosi ya, ketika sedang dia nggak fokus, sedang ada pikiran yang lain itu ya fokus ke device-nya, maksudnya ketika mengerjakan sesuatu di layar itu juga akan menurun. Oke, ini masih hal yang mendasari IMK. Informasi tersimpan di manusia melalui atau di sensory memory, ada short term memory, ada long term memory. Nanti kita akan pelajari sensory memory itu seperti apa, short term memory seperti apa, long term memory seperti apa. Nah, semua manusia itu memiliki memori ini gitu ya. Jadi memiliki tiga jenis memori ini. Nah, informasi yang masuk ini diproses, setelah diproses digunakan untuk penalaran, pemecahan masalah, dan penambahan atau pelatihan skill. Nah, itulah kenapa kita mempelajari IMK ya, mengetahui bahwa ada aspek-aspek manusia yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain suatu tampilan aplikasi gitu ya. Oke, yang pertama kita akan pelajari di sini aspek manusia itu adalah saluran-saluran apa saja sih sebenarnya yang ada di manusia dan bagaimana batasan-batasannya dia dalam melihat suatu tampilan. Nah, yang pertama adalah saluran visual terlebih dahulu, yaitu mata. Ya, di sini dibahas kemampuan dan keterbatasan dalam memproses visual. Jadi dalam memproses visual mata di gambar grafis seperti ini, mata ini bisa merepresentasikan ukuran atau size dan kedalaman. Kita lihat di sebuah gambar yang ya pasti kalau digambar itu kan dia kan permukaannya datar ya dia. Jadi walaupun gambarnya 3 dimensi kan sebenarnya dia digambar di permukaan yang datar. Manusia bisa merepresentasikan size. Ya, contoh kalau di gambar berikut itu rumahnya pasti lebih kecil daripada danaunya gitu ya. Kalau di gambar tersebut karena kita bisa memperkirakan jaraknya. Kemudian ada kedalaman atau depth. Jadi gambar kedalaman itu seperti di semakin jauh gitu ya maksudnya. Kalau kita bisa merepresentasikan ada danau dan ada pagar kayu, ini lebih dekat ke kita daripada yang rumah, berarti rumah ini lebih jauh posisinya daripada yang pagar kayu. Itu adalah depth atau kedalaman gambar. Selanjutnya ada merepresentasi brightness. Jadi manusia bisa gambar yang lebih redup, gambar lebih cerah itu bisa direpresentasi. Kemudian ada merepresentasi warna. Ya, warna yang fisik itu juga ketika dipindah ke digital juga bisa saja direpresentasikan oleh manusia. Gitu ya. Nah, selanjutnya user yang ini mengenai titik fokus ya, mengenai titik fokus dan area yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ketika user berkonsentrasi ke tengah suatu halaman, dia tidak dapat diharapkan dapat membaca tulisan bantuan pada bagian bawah halaman. Maksudnya seperti apa? Kalau user atau kalau seseorang itu fokus di titik yang tengah, itu dia akan kesulitan melihat huruf-huruf yang ada di agak jauh dari titik yang tengah tersebut. Gitu ya. Jadi misalkan ada di suatu halaman website, Anda disuruh mengisi form atau formulir gitu ya. Ketika mengisi formulir seperti username dan password gitu ya. Ketika Anda mengisikan username dan password misalkan, kebetulan passwordnya kok salah ketik. Nah, itu peringatan kesalahan atau instruksi bantuan ya, memberi info kalau salah passwordnya gitu ya. Itu kalau terlalu jauh sama formulirnya itu dia tidak akan bisa dilihat oleh manusia oleh si user tersebut.
Ya, karena manusia kalau sudah fokus di satu, itu kalau di area yang lebih jauh, itu kesusahan dia untuk melihatnya. Itu implikasinya di situ. Ya, manusia memiliki keterbatasan itu. Ya, jadi dia punya titik fokus, dan yang agak jauh dari tulisan atau pesan atau gambar mungkin yang ada dari lebih agak jauh dari titik tersebut, itu akan susah untuk dilihat, akan susah untuk menarik perhatian dia gitu ya. Ya, jadi apabila Anda ingin user melihat pesan kesalahan di lokasi yang berjauhan, maka buatlah dengan mencolok. Maka ya, buatlah misalkan warnanya merah, terus berkedip gitu ya. Kemudian, masih mengenai visual processing. Ini mengenai membaca. Nah, huruf dalam kalimat ini di-scan secara serial satu demi satu. Maksudnya apa? Manusia ketika membaca itu di-scan, kalau kita dari kiri ke kanan ya, H, U, R, U, F. Jadi di-scan satu per satu secara serial. Gitu ya. Jadi nggak bisa lompat. Nggak bisa tiba-tiba H, U, terus D, A, terus K, A gitu. Nggak bisa. Jadi serial dari kiri ke kanan. Kemudian, menghilangkan karakteristik huruf yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh dengan membuat uppercase dapat mengurangi kecepatan membaca dan akurasi. Jadi, huruf yang lowercase semuanya seperti ini, jika dibandingkan dengan huruf yang uppercase semuanya, jika dibandingkan huruf yang lowercase seperti ini dengan huruf yang uppercase, itu untuk bacaan yang panjang itu akan lebih cepat membaca huruf yang lowercase. Nah, itu berdasarkan penelitian dan berdasarkan buku yang dituliskan mengenai HCI, gitu ya. Jadi tidak disarankan kalau ada teks panjang itu hurufnya uppercase semuanya, karena itu akan susah eh, untuk dibaca dengan cepat, gitu ya. Kenapa alasannya? Ada karakteristik huruf tertentu, gitu ya. Jadi seperti ini, kalau B itu ada ke atas gini ya, maksudnya huruf B itu kan ada ke atasnya gini, H juga ada ke atasnya, F juga ada ke atasnya, L juga ada ke atasnya. Nah, kalau karakteristik itu dihilangkan dengan membuat uppercase rata atas bawah seperti ini, itu akan mengurangi kecepatan membaca. Kemudian, masih mengenai bacaan atau kemampuan membaca, ukuran font 9-12 dapat nyaman dibaca. Kemudian, panjang garis antara 58 dan 132 mm nyaman dibaca. Ini digunakan untuk simbol-simbol ya. Kalau panjangnya masih sekian, itu masih nyaman dibaca. Ada fakta bahwa membaca dari layar komputer lebih lambat dari buku. Jadi kalau dicetak itu lebih cepat daripada yang di layar komputer. Ada fakta bahwa huruf berwarna gelap pada background cerah ini menghasilkan pembacaan yang lebih akurat. Jadi backgroundnya semakin cerah, maksudnya putih gitu ya. Misalkan putih ya putih sekali gitu, putih yang bersih. Hurufnya semakin gelap, maksudnya hitam ya hitam pekat, itu lebih mudah atau lebih menghasilkan pembacaan yang akurat. Jadi kalau Anda buat tulisan itu ya jangan di backgroundnya gelap, tulisannya maksudnya backgroundnya nggak terlalu gelap, tulisannya juga nggak terlalu terang gitu, nanti dia akan susah dibaca dan menjadi kurang akurat. Oke, kemudian yang kedua adalah saluran auditori atau pendengaran. Nah, apa saja sih kemampuan dan keterbatasan saluran pendengaran manusia kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer? Oke, sistem pendengaran ini bisa melakukan beberapa penyaringan dari suara yang diterima. Jadi telinga itu bisa menyaring suara, nggak semua suara yang masuk itu diproses. Contohnya kita bisa mendengar nama kita dipanggil di ruangan yang berisik. Contoh kalau di dalam kelas gurunya belum ada gitu ya. Ada seseorang memanggil Anda dari luar pintu.
dan kondisi ruangan kelas masih ramai gitu ya, itu Anda akan bisa mendengarnya. Kenapa? Karena telinga itu atau pendengaran manusia bisa memilah ya, bisa memilah. Nah, ini implikasi contoh yang lain kalau di konteksnya itu mungkin ringtone gitu ya, ringtone atau notifikasi dari HP yang Anda buat khas HP Anda sendiri gitu ya. Itu walaupun nanti ada di situasi ramai atau di kondisi yang apa mungkin Anda lagi nggak fokus ke HP-nya, itu kalau ada suara notifikasi yang Anda hafal, Anda kenal, itu Anda langsung bisa ngecek HP. Maksudnya bisa tahu gitu ya. Oh, ini ada notifikasi dari HP saya. Nah, itu karena telinga bisa memilah suara gitu ya. Kemudian beberapa orang menghafal sesuatu dengan mengucapkannya. Nah, ini mungkin karena di lingkungannya agak ramai, maka dia belajar menghafal dengan mengucapkannya. Karena apa? Karena dia hafal dengan suaranya sendiri, sehingga yang telinganya mau dengarkan itu adalah suaranya dia sendiri. Jadi dipilah yang boleh masuk, yang boleh menancap di eh, otak itu adalah suaranya dia sendiri. Oleh karena itu dia menghafal dengan mengucapkannya. Ya. Oke, kemudian yang kedua, telinga dapat membedakan perubahan suara dan dapat mengenali suara yang akrab, gitu ya. Jadi selain penyaringan suara tadi, telinga bisa membedakan perubahan suara, ya, walaupun tanpa berkonsentrasi pada sumber suara. Contoh yang pertama, mengenali perbedaan suara penyanyi tanpa melihat. Kita bisa tahu karakter suaranya penyanyi siapa, gitu ya. Kemudian nanti kalau ada penyanyi yang lain ya kita tahu, oh itu sudah ganti yang nyanyi. Kemudian suara yang khas untuk messenger yang berbeda di smartphone. Nah, ini tadi selain telinga itu melakukan penyaringan, telinga juga bisa membedakan perubahan suara gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah saluran haptik. Haptik ini indera peraba gitu ya. Nah, saluran ini sering dipandang kurang penting dibandingkan dengan penglihatan dan pendengaran. Nah, di saluran ini kulit punya reseptor beberapa jenis gitu ya. Yang pertama termoreseptor menanggapi panas dan dingin, nosiseptor ini tekanan panas dan nyeri, mekanoreseptor menanggapi tekanan. Jadi eh, kalau kita lihat di dalam kulit ini sebenarnya ada reseptor-reseptornya yang bisa dimanfaatkan oleh perangkat-perangkat komputer sebenarnya, gitu ya. Nah, di sini kita apalagi kalau yang cowok ya, mungkin dulu atau sampai sekarang itu main PS, main game gitu ya. Itu ada stick getar. Nah, stick getar itu dia memanfaatkan reseptor yang ada dalam kulit ya supaya kalau misalkan kita misalkan kita main balapan yang off-road gitu ya, kita lewat di lumpur-lumpur itu ya getarannya beda dengan misalkan kita lewat di aspal. Beda lagi nanti kalau yang di batu-batu nanti getarannya juga beda. Nah, di situ dimanfaatkan reseptor-reseptor yang ada di dalam kulit, dalam tubuh gitu ya, supaya kita bisa berimajinasi kalau oh ini saya lewat lumpur-lumpur, oh saya lewat batu-batu gitu ya. Kemudian movement gitu ya. Movement itu pergerakan. Nah, kaitannya apa? Pada banyak video game, pengguna yang kurang terampil gagal pada tingkat permainan yang membutuhkan respon semakin cepat. Gitu ya. Kecepatan reaksi mengakibatkan berkurangnya akurasi. Jadi semakin cepat gerakan yang dilakukan pada saat misalkan main game, itu akurasinya akan lebih lambat. Ya. Kecuali kalau memang penggunanya itu sudah benar-benar terampil. Gitu ya. Nah, konsep kecepatan dan ketepatan gerakan ini pertimbangan
penting dalam mendesain sistem interaktif. Di sini konteksnya seperti game. Nah, itu game kalau modelnya semakin cepat permainannya, maka nanti kemungkinan untuk pengguna itu gagal akan semakin tinggi. Ya, karena kecepatan itu mempengaruhi ketepatan. Gitu ya. Semakin cepat, kemungkinan ketepatannya akan semakin rendah. Ya, jadi misalkan mendesain, kalau konteksnya bukan game ya, mendesain perangkat lunak atau tampilan yang nanti dipakai on the go gitu. Dipakai misalkan sambil jalan, sambil misalkan seperti sambil dibawa di mobil seperti GPS gitu ya. Itu ya jangan sampai tulisannya kecil-kecil, udah gitu pakai teks saja nggak ada ikonnya gitu ya. Nah, itu akan nanti sangat menyulitkan karena device-nya itu kan akan goyang-goyang atau ada movement. Nah, kalau ada movement itu maka akan semakin tidak akurat. Ya, alangkah lebih baiknya kalau sistemnya pakai icon-icon yang agak besar gitu ya. Ya, yang sederhana saja, menu-menunya nggak terlalu ditampilkan kompleks sekali gitu ya ketika sedang jalan. Nah, kemudian itu tadi ada sensor-sensor gitu ya, atau yang panca indera yang dimanfaatkan untuk interaksi manusia dan komputer. Nah, sekarang ada otak manusia atau memori pada manusia. Sebenarnya bukan otak saja ya, memori itu bukan hanya di otak saja, tapi otot juga punya memori kan gitu ya. Indera yang lain juga punya memori. Nah, sekarang kita masuk memori pada manusia. Ada yang pertama adalah sensori memori. Nah, sensori memori berperan sebagai buffer atas stimuli yang diterima dari indera. Jadi dia sebagai pengantarnya atau buffernya. Jadi nggak langsung masuk ke otak, tapi memori-memori ini ada suatu rangsangan yang masuk, dia akan di buffer dulu atau dihantarkan dulu di memori ini, gitu ya. Nah, di sensori memori ya. Jadi yang pertama sensori memori ini ada iconic memory untuk visual stimuli. Ada echoic memory untuk auditory stimuli, ada haptic memory untuk sentuhan. Ya, jadi ketika misalkan kita lihat suatu gambar gitu ya, yang dia itu seperti las di gambar ini ya, seperti orang las. Nah, api las ini itu kan seperti membekas di pandangan kita ya. Jadi kalau misalnya kita setelah melihat api terus memalingkan memalingkan ke hal yang lain gitu ya, itu tetap agak ada bekasnya gitu ya. Itu karena penglihatan ini punya iconic memory. Jadi karena apinya sangat cerah, sangat berbeda tekstur warnanya dari yang sekitarnya, maka dia agak menempel tanda kutip gitu ya di iconic memory. Demikian juga dengan suara. Ya. Suara yang mungkin kita lagu misalkan ya, lagu yang mungkin kita dengar, kita suka itu setelah kita dengar itu kan agak menempel gitu ya di telinga. Itu karena di telinga masih punya buffer. Ya, ada echoic memory. Nah, seperti itu. Haptic juga, misalkan kita setelah kena barang yang temperaturnya agak tinggi gitu ya, itu masih agak terasa tadi rasanya waktu kita kena itu. Ya, walaupun barangnya sudah tidak menempel gitu ya. Oke, kemudian otak manusia ini ada short term memory. Nah, dibuktikan di sini kalau manusia itu punya short term memory 35 kali 6. Itu hasilnya ada berapa? Ya, caranya itu kan biasanya 35 atau 30 kali 6 ditambah 5 kali 6 gitu ya. 30 kali 6 ada 180. 180 ini disimpan di short term memory.
Ya, jadi cara kerjanya short term memory. 30 kali 6 dulu berapa? 180. Kemudian 5 kali 6. Ya, 30. Berarti yang tadi 180 di short term memory ditambah 30. Ya, seperti itu. Itu adalah contoh short term memory. Dia karakteristiknya dapat diakses dengan cepat, tapi juga bisa hilang dengan cepat. Dia karena disimpannya sementara. Nah, nanti barangkali kalau kita nggak ingat-ingat betul, nanti kalau sudah jalan, apalagi kalau videonya sudah selesai, nah tadi angka yang dikalikan tadi berapa sih? Itu bisa jadi lupa gitu ya. Kalau sekarang Anda nggak mengingat-ingat atau dimasukkan ke long term memory. Nah, memori jangka pendek juga memiliki kapasitas yang terbatas ya. Dia bisa cepat lupa, dia bisa gampang hilang. Rata-rata kemampuan mengingat manusia ini antara 5 sampai 9 digit pada rangkaian huruf dan kata. Jadi misalkan ada rangkaian huruf seperti ini rata-rata manusia ini hanya ingat 5 sampai 9 digit saja. Kalau nanti suruh menyebutkan lagi itu ya paling rata-rata manusia itu 5 sampai 9 digit, kecuali kalau memang luar biasa short term memorinya atau kemampuan otaknya. Oke, nah hal yang seperti ini ketika konteksnya nanti Anda membuat tampilan itu dapat diatasi dengan membuat chunk atau potongan. Kalau chunk itu ya dapat mengoptimalkan penggunaan memori. Contohnya seperti nomor HP itu dipotong-potong jadi 4 bagian. Misalkan 0821 sekian 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 gitu ya. Kemudian long term memory. Jika short term memory tadi adalah memori kerja, yaitu memori hitung dia. Jadi dia untuk menghitung matematika dengan cepat, untuk menjalankan logika dengan cepat itu pakai short term memory. Nah, long term memory ini adalah penyimpanan yang utama. Dimana kalau sekali sudah ingatan itu masuk ke long term memory itu akan lupa gitu ya. Susah lupa. 3 aktivitas pokok dari long term memory. Nah, yang pertama, long term memory itu bisa mengingat, bisa menghafal. Misalnya kalau kita hafalan itu aktivitas long term memory yang pertama ini, mengingat. Kemudian bisa mengingat kembali atau mengingat-ingat dulu yang sudah pernah dihafalkan gitu ya. Itu aktivitas long term memory. Kemudian yang ketiga adalah melupakan. Jadi melupakan ternyata bukan aktivitas yang ya sudah ditunggu aja, nanti kan juga lupa sendiri. Sebenarnya nggak seperti itu. Ya, jadi melupakan ini sebenarnya adalah aktivitas long term memory juga. Ya, jadi ada beberapa cara untuk aktivitas melupakan ini. Contohnya adalah menumpui dengan atau memori tersebut itu ditumpui dengan long term memory yang lain, itu nanti akan bisa lupa. Kemudian information dari short term memory disimpan di long term memory dengan pelatihan dan perulangan. Jadi dari short term memory tadi di bagian sebelumnya tadi itu kalau Anda nggak mengulang-ulang lagi, misalkan Anda mau menghafal digit yang 15 tadi, mau diulang-ulang, mau dimasukkan ke long term memory supaya nggak cepat lupa, nah itu diulang-ulang lagi. Diulang-ulang, disebutkan atau diingat-ingat berulang-ulang. Nah, kalau sudah diingat-ingat berulang-ulang, itu Anda akan ingat atau masuk ke long term memory. Contoh lain misalkan NIM. NIM itu Anda punya berapa digit. Dulu di awal paling Anda nggak tahu ya, ini kok panjang sekali NIM-nya ini ngafalnya caranya gimana gitu ya. Nah, itu bisa diulang-ulang terus, itu nanti karena misalkan Anda setiap saat atau setiap kesempatan disuruh menyebutkan NIM-nya berapa ya, nanti bisa Anda lama-lama hafal ya karena diulang-ulang. Kemudian long term memory ini juga ada teknik supaya bisa cepat yang dari short term memory itu masuk ke long term memory. Salah satu tekniknya adalah distribution of practice effect. Belajar
selama 1 minggu, ya, jadi belajarnya 7 hari, tapi tiap hari hanya 2 jam. Ya, ini lebih baik daripada belajar cuma 2 hari, tapi 1 harinya 7 jam. Nah, ini ada teori namanya distribution of practice effect. Jadi, jangka waktu yang lebih panjang, walaupun tiap hari cuma 2 jam, ya itu lebih efektif ya daripada yang dikebut 2 hari tapi 1 hari itu belajarnya 7 jam. Ya. Kemudian mengenai long term memory tadi, jika sebuah informasi tidak bermakna, akan lebih sulit untuk diingat. Contohnya adalah name, salah satunya ya. Jadi name itu misalkan ada 2000, name Anda kan misalkan 2019, 2020, 4 digit awal paling tidak itu adalah tahunnya. Terus digit selanjutnya itu adalah fakultasnya. Digit selanjutnya mungkin ada prodinya. Terus kemudian digit selanjutnya nomor urut Anda di waktu registrasi. Nah, gitu-gitu. Itu informasi itu kan memberikan makna dalam sebuah digit name yang aslinya mungkin terlihat tidak bermakna ya. Tapi begitu kita tahu name itu sebenarnya tersusun dari apa sih? Yaitu tahun, terus kode prodi, kode fakultas. Nah, itu bisa bermakna dan bisa lebih mudah name tersebut masuk ke long term memory. Ya. Terus kemudian di sini pemanfaatan long term memory di tampilan atau di aplikasi itu seperti di sini ada recovery password. Jadi ada pertanyaan keamanan ketika nanti Anda lupa password. Ketika Anda men-set password, contoh di OS gitu ya, operating system, itu Anda kan disuruh memilih pertanyaan misalkan apa hewan favorit pertama Anda, apa tim favorit Anda. Nah, itu ketika Anda milih misalkan tim favorit Anda, terus Anda sebut misalkan Anda jawab Arema gitu ya. Nah, itu memanfaatkan long term memory bahwa kalau misalkan nanti pertanyaannya apa tim favorit Anda, itu sampai mungkin dalam waktu agak lama, itu Anda akan tetap ingat, oh tim favorit saya itu ya Arema kan gitu ya. Jadi lebih maksudnya lebih bisa jarang berubah gitu ya kalau long term memory itu. Jadi karena diingat terus itu eh, maka dimanfaatkan di fitur yang seperti ini gitu ya, yang dimana jawabannya Anda hampir nggak mungkin lupa gitu ya. Oke, nah ini adalah pemanfaatan long term memory di tampilan komputer atau di fitur komputer. Nah, kemudian di sini kita akan masuk aspek manusia sudah. Sekarang kita akan masuk di aspek komputer. Aspek komputer ini sekali lagi bukan hardware-nya ya, tapi adalah ada 4 di sini. Ada interface metafor, ada dialog teknik, ada graphic design, dan ada I/O devices. Nah, kita akan terbahas satu persatu mengenai aspek yang ada dalam komputer tersebut. Kita sekarang masuk di interface metafor. Nah, jadi interface metafor ini sebenarnya Anda pasti sudah tahu ya, tapi ini hanya istilahnya apa sih untuk ya hal yang seperti ini gitu ya. Jadi metafor itu kan metafora. Kalau metafora itu kan menggambarkan suatu hal yang lain gitu ya. Hal yang mirip di hal yang lain. Contoh, kalau Anda lihat icon folder di operating system Anda, itu kan bentuknya kan seperti map. Nah, ini sebenarnya merupakan metafor dari ya map untuk menyimpan file yang sesungguhnya di lingkungan fisik gitu ya. Nah, ini adalah jadi icon bentuk file atau bentuk folder itu adalah metafor dari ya memang map seperti ini di lingkungan fisik. Kemudian trash bin, icon recycle bin gitu ya. Itu merupakan ya metafornya dari bentuk ini tempat sampah. Icon suara,
Nah, ini metafornya dari misalkan pengeras suara atau toa. Nah, ketika nantinya Anda mau membuat icon, tanda, gambar, dan seterusnya yang menggambarkan fungsional tertentu, itu Anda harus eh, eh, menemukan metafornya yang tepat di dunia nyata itu apa. Gitu. Jadi itu konsep metafor. Kemudian selanjutnya ya masih membahas mengenai ini ya, ada metafor, ada dialog teknik, ada graphic design, dan I/O device. Kita ya selanjutnya adalah mengenai dialog teknik. Nah, dialog teknik ini adalah jenis-jenis dialog yang ditampilkan oleh sistem komputer. Ya. Dialog itu kalau di bahasa Indonesia itu kan mungkin percakapan ya, tapi kalau di komputer itu bagaimana komputer itu menampilkan jendela atau menampilkan tampilan ya agar manusia itu bisa atau memasukkan input tertentu gitu ya, dan manusia dan komputer itu bisa saling berinteraksi. Komputer menampilkan tampilan, user memasukkan apa yang dia inginkan gitu ya. Itu adalah dialog gitu ya. Dialog teknik gitu ya. Jadi tekniknya ada macam-macam, ada command line, menu, natural language, dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. Di sini adalah interface yang Anda pasti sudah kenal. Di sini seperti CMD kalau di Windows ya, kalau di Linux pakai terminal gitu ya. Ini istilahnya adalah command line interface, CLI itu ya, bahasa umumnya gitu ya. Jadi bukan ini tampilannya apa? CMD, bukan CMD ya, tampilannya adalah CLI, command line interface. Dia punya kelebihan direct access. Jadi perintah-perintah yang ada di CMD itu langsung mengakses ke operating systemnya tanpa Anda harus klik-klik tampilan. Ya, jadi langsung ketikkan kata misalkan dir gitu ya. Itu Anda langsung masuk ke OS-nya gitu ya. Itu kelebihannya direct access, tentu saja lebih cepat nantinya untuk menjalankan aksi-aksi tertentu. Kemudian kekurangannya adalah penggunaan dan pembelajaran sulit ya, tentu saja kita harus tahu keyword-keywordnya gitu ya. Kemudian yang kedua, dialog kedua adalah menu. Menu itu ya tampilan, terus kemudian ada seperti tombol atau tulisan yang ketika diklik itu ada suatu aksi yang muncul dari komputer gitu ya. Itu adalah menu. Kelebihannya adalah ada GUI-nya, memudahkan pemilihan. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan resource lebih banyak daripada yang CLI tadi ya. Karena di sini kita harus klik maksudnya resource dari komputasi ya. Jadi tampilan dan seterusnya itu kalau sebenarnya kita klik itu dia akan memproses klik tersebut. Gitu ya. Jadi lebih panjang prosesnya daripada yang CLI tadi. Ya, karena harus melewati GUI-nya ini dulu baru dia dilanjutkan ke OS. Kemudian natural language, bahasa alami. Gitu ya. Kalau Anda misalkan pakai Facebook Grab Search yang dulu itu ya, itu dia bisa memperkirakan kalimat selanjutnya Anda itu apa ya, mendekati percakapan sehari-hari. Contoh juga di Google mungkin kalau Anda pernah tahu ada artis diwawancara gitu ya, pertanyaannya itu cuma 2 kata saja, misalkan what is the gitu ya, what is the. Nah, si artis itu nanti akan disuguhi kelanjutan pertanyaannya itu berdasarkan Google-nya itu sendiri atau dipilihkan oleh Google. What is the misalkan favorite movies of siapa itu ya. Nah, itu natural language. Jadi kita nulis cuma sedikit saja, sistem sudah memperkirakan gitu ya. My friends who live in San Francisco, work at Facebook, like traveling gitu, dia sistem sudah memperkirakan karena dia ya semakin mendekati percakapan sehari-hari gitu ya. Oke, kemudian membutuhkan komputasi yang lebih besar. Jadi memang untuk memberikan saran kepada user itu
Ya, komputasinya lebih besar. Kemudian yang ketiga ada question answer seperti voting gitu ya. Ini adalah question answer seperti quiz online ya, itu juga dialog tipe question answer. Memudahkan memilih, tapi jawaban dapat tidak tersedia. Bisa jadi jawabannya tidak tersedia kalau kolomnya memang nggak disediakan yang kolom essay ya. Oke, kemudian query. Nah, query ini seperti di sini nanti kalau Anda pakai database ya, ini ada namanya query. Dia beda dengan comment line interface. Ya, jadi kalau query itu yang dimasukkan adalah bahasa ataupun sintaks-sintaks tertentu, sintaks-sintaks bahasa gitu ya. Itu query. Gitu ya. Kalau comment line itu kan nggak harus bahasa, tapi dia comment itu kan perintah ya. Tapi dia itu perintah memerintahkan operating system. Tapi kalau di sini ini adalah sintaks-sintaks bahasa yang dimasukkan. Sintaks bahasa pemrograman. Kelebihannya adalah pengguna bebas memilih, kekurangannya adalah harus hafal sintaksnya gitu ya. Kemudian ada form fill. Nah, form fill ini seperti yang tadi saya sebut IC tadi ya. Ini bentuknya adalah lebih tepatnya di sini, di dialog tipe form filling. Gitu ya. Jadi yang ngisi sendiri. Nah, di sini pengguna bebas menulis, tapi negatifnya adalah effort pengguna lebih besar. Jadi pengguna nggak tinggal klik saja, tapi dia harus menulis sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian spreadsheet. Nah, spreadsheet ya seperti Google Spreadsheet, seperti Excel gitu ya. Dia memudahkan penghitungan, tapi kekurangannya adalah ya sama harus hafal sintaksnya. Gitu ya. Kemudian ada dialog namanya WIMP. WIMP ini Windows Icon Menu Pointer kepanjangannya ya. Jadi Windows ada Windows-nya gitu ya. Windows atau jendela ada icon, di sini ada icon-iconnya, contoh sudo dan seterusnya. Ada menu, di sini ada menu list gitu ya. File Explorer, dokumen setting, Word, kemudian ada pointer. Nah, pointernya di mouse di OS itu pointer. Nah, interface seperti ini, WIMP, ini cirinya adalah ada pointernya kan ya. Bedanya ada pointernya. Gitu ya. Nah, dia kelebihannya memudahkan penggunaan, kekurangannya adalah resource lebih besar. Nah, beda WIMP itu dengan point and click seperti di smartphone Anda masing-masing. Kalau di point and click ini nggak ada pointernya. Jadi interface yang tinggal pilih terus klik, tinggal klik itu adalah dialog ya. Dialog namanya adalah point and click. Point and click. Begitu ya. Nah, dia memudahkan penggunaan. Terus kemudian kekurangannya adalah rawan salah pilih. Gitu ya. Karena apalagi kalau jempolnya gede-gede gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi saat maunya nekan tombol mana, nah nanti typo, tulisannya bisa salah. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari mengenai definisi dan tujuan IMK, kemudian ruang lingkup IMK, kemudian aspek manusia dalam IMK, dan aspek komputer dalam IMK. Mudah-mudahan di pembahasan ini bisa menambah wawasan Anda. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa mencari ya resource-resource yang lain ya mengenai IMK. Oke, untuk pembahasan ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.